Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Serawung DPRD DIY. Program ini merupakan kerjasama DPRD DIY dengan Kedaulatan Rakyat. Untuk topik kali ini kita akan mengangkat mengenai optimalisasi perangkat daerah guna memaksimalkan APBD DIY tahun 2025. Seperti diketahui, untuk tahun 2025 ini ada semacam tekanan yang luar biasa terkait dengan optimalisasi anggarannya, penghematan. Nah, untuk lebih jauh mengenai bagaimana uh, aparat bisa optimal, telah hadir narasumber kita, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, yaitu Hifni Muhammad Nasib. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Hifni. Waalaikumsalam Pak Jono. Matur nuwun waktunya ini bisa Sama-sama, berjumpa, bisa kita wawancarai terkait topik yang mungkin tidak bosan dibahas ini terkait penghematan satu dan terkait bagaimana optimalisasi perangkat daerah sehingga realisasi APBD DIY bisa terrealisasi betul ya Pak ya. Ya Pak, mungkin ada pertanyaan pertama nih Pak. Ya, bagaimana sebetulnya DPRD sebagai mitra dari pemerintah daerah dapat mendorong perangkat organisasi daerah lebih efektif sehingga apa yang diharapkan realisasi APBD bisa tercapai. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya senang sekali bisa bareng-bareng dengan KR dan Pak Jono. Kita ngobrol-ngobrol terkait dengan optimalisasi anggaran ya Pak ya. Ya, DPRD DIY mendorong untuk penganggaran pelaksanaan program ini bisa optimal ya. Jadi kita ingin program-program ini bisa tepat sasaran ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Dewan. Salah satunya kita juga rutin melakukan serap aspirasi dari masyarakat, mengusulkan program-program yang tepat sasaran itu seperti apa. Yang ini kita sinkronkan dengan program-program yang ada di OPD, sehingga walaupun anggaran ada keterbatasan, tapi didukung dengan memaksimalkan titik-titik mana yang paling urgent agar program itu bisa realisasi, itu bisa menjadi jawaban Pak Jon. Jadi untuk menanggulangi pengurangan anggaran, kita meningkatkan optimalisasi realisasi program sesuai dengan aspirasi dari warga masyarakat. Ini anggaran mungkin sudah berjalan bulan kelima Pak. Ya. Nah mungkin dari pantauan dari DPRD DIY dan pelaksanaan dari para perangkat ini, apakah sudah ada mungkin tanda-tanda atau mungkin ada respon terkait dengan semacam tuntutan tadi penghematan itu? Ya tentu sudah ya, kami sesuai dengan impres dari Presiden bahwa ada penghematan anggaran, kita tentu langsung menyambut itu ya. Kita mengkondisikan pengurangan-pengurangan anggaran di beberapa OPD termasuk di DPRD DIY juga. Ya kan, tetapi kita tetap ada program-program prioritas yang kita kedepankan sehingga itu tidak mengganggu dari target-target apa yang harus dicapai oleh Pemda DIY. Kalau selama ini komunikasi yang dibangun dalam proses pengawasan terhadap kinerja aparat sejauh mungkin bisa digambarkan? Ya, jadi kami di Dewan Legislatif ini rutin melaksanakan pengawasan karena memang ketugasan dari DPRD, ketugasan kami pengawasan ini rutin, baik dengan rapat-rapat kerja, rapat-rapat koordinasi, baik rapat rutin triwulanan atau rapat mingguan kita laksanakan bersama dengan OPD. Terus juga kita evaluasi bersama dengan mitra-mitra kami. Sebagai contoh, kami di Komisi A juga rutin ke kalurahan-kalurahan. Se-DIY ini juga kita rutin melaksanakan pertemuan silaturahim dengan masyarakat, dengan warga, baik dengan reses maupun kita dengan sosialisasi perda ya, sehingga ini bagian dari pengawasan agar program yang
ditargetkan oleh Pemda DIY dan diharapkan oleh masyarakat ini bisa bisa gathuk gitu ya, bisa sesuai. Seperti diketahui Pak, kita dapat data itu untuk APBD 2025 itu besarannya itu sebanyak 5,4 triliun ya Pak ya. Iya. Jumlah itu kan tentu menjadi tantangan terkait ada tadi tekanan upaya efisiensi tadi. Nah, bagaimana dengan mungkin ya dengan kemiskinan atau upaya pemberdayaan dari kemiskinan, apakah itu akan tetap terjamin satu, dan bagaimana teman-teman perangkat daerah yang terkait dengan program kemiskinan bisa menyesuaikan mungkin. Ya, jadi kalau upaya untuk program terhadap kemiskinan itu menjadi prioritas dari Pemda DIY dan DPRD DIY, sehingga program-program itu tetap kita maksimalkan, Pak Jono. Jadi melalui pemberdayaan UMKM ini terus dilaksanakan ya bersama dengan OPD terkait, maupun bansos, maupun kesehatan ya, maupun program-program untuk sebagai contoh padat karya ya, juga pembangunan infrastruktur yang di dalamnya bisa mendukung perekonomian ini tetap semaksimal mungkin dengan pengurangan-pengurangan yang ada tetap kita jaga untuk dioptimalkan alokasi ke sana, Pak Jono. Kalau menurut Pak Hifni sebetulnya kalau dibandingkan beberapa bidang itu, kalau dari aspek efisiensi sebetulnya yang harus diselamatkan dulu kepentingan yang mana Pak untuk efisiensi? Ya, yang harus dimaksimalkan ya, Dimaksimalkan. kalaupun ada efisiensi tetap program untuk masyarakat ya. Jadi sektor-sektor sektor-sektor pokok, sektor-sektor dasar ini tetap harus kita utamakan, Pak Jono. Jadi seperti tadi untuk infrastruktur ya, juga untuk kesehatan, untuk pendidikan ini juga yang tetap kita optimalkan ya. Pendidikan porsinya hampir 50%, hampir separuh dari APBD kita ini tetap dialokasikan ke sana ya. Untuk UMKM ya yang memang di sana masyarakat kita bergerak di bidang itu dan menjadi pilar ekonomi masyarakat juga tetap kita kuatkan di sana, Pak Jono ya. Memang dari 5,4 triliun itu hampir 50% untuk sektor pendidikan. Berarti ada semacam keinginan kuat untuk mempertahankan sumber daya, kualitas sumber daya manusia di Pak kalau lihat. Iya, jadi pembangunan sumber daya manusia ini kan super prioritas, Pak Jono. Pembangunan sumber daya manusia ini sebagai sebuah cita-cita besar bangsa untuk meningkatkan kualitas bangsa ke depan ya. Generasi-generasi penerus ini tentu harus dikuatkan dengan pendidikan-pendidikan yang memadai ya, dan tidak hanya pendidikan, juga dari generasi batita balita ya. Ini program birokrasi pembangunan kalurahan pun yang dari dana ACE juga kita alokasikan 80% ya di kelurahan CDI ini juga untuk stunting. Ya, jadi kita memotret bahwa generasi penerus ini memang harus dikuatkan. Jangan ada yang stunting, Pak. Kita upayakan ya, sehingga anak-anak nanti gizinya cukup, fisiknya kuat, terus mendapatkan pendidikan yang memadai ya, sehingga siap nanti untuk menjawab tantangan dari masa depan. Ini harapannya. Ya. Ada salah satu organisasi perangkat daerah yang cukup strategis terkait dengan keuangan ya, termasuk khususnya efisiensi, yaitu DPKA. DPKA Pak ya. Nah itu bagaimana Pak Hifni melihat koordinasi DPKA dengan sejumlah instansi terkait dengan upaya tadi Pak, pertama realisasi anggaran dan juga efisiensi tadi. Iya, saya melihat responnya cepat, Pak ya. BPKAD ini responnya cepat untuk menjawab instruksi
efisiensi, ya juga alokasi-alokasi yang telah direncanakan di awal, saya kira sudah kinerja yang bagus dan pembagian bersama dengan OPD sudah baik begitu Pak. Ya, saya kira tidak ada persoalan ya. Jadi akan berjalan dengan baik Pak nanti. Nah, berarti tadi penjelasan Pak Hifni optimis untuk perangkat daerah bisa mencapai apa yang diharapkan tadi Pak. Nah, ada evaluasi berkala nggak? Mungkin kita baru 5 bulan Pak. Iya. Ada. Kalau evaluasi berkala tentu ini menjadi agenda rutin Pak Jono ya. Kami di DPRD DIY ini rutin menggelar kegiatan, rapat-rapat bersama dengan OPD ya, sehingga kita selalu melakukan evaluasi ya, juga di pansus-pansus kita laksanakan kegiatan evaluasi, sehingga kita berharap dari capaian-capaian OPD, target-target OPD ini bisa sesuai dengan masyarakat. Jadi kita sebagai lembaga politik ya di DPRD DIY ini juga bertugas mensinkronkan antara aspirasi dari masyarakat dan dari target OPD. Ya, jadi dua pihak ini harus disinkronkan. OPD juga harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya kan? Dan masyarakat juga harus ngerti nih target OPD itu apa, karena tentu OPD ini juga ada tim riset, ada data yang dimiliki, ya juga ada pengalaman-pengalaman, baik itu program, mungkin juga ada program dari pusat ya. Nah ini juga harus disinkronkan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga yang selaku di lapangan ini Pak Jono, ya kan setiap hari kan yang mengalami kondisi di lapangan, dinamikanya mungkin setiap jamnya bisa berubah. Nah ini perlu disampaikan kepada OPD melalui kami yang ada di Dewan tentunya, sehingga kesinambungan ini kita jaga agar walaupun ada efisiensi pengurangan tapi tetap optimalisasi program yang tepat sasaran ini kita maksimalkan, kita tingkatkan begitu Pak. Satu poin dari atau mungkin tantangan dari sebuah efisiensi itu adalah inovasi Pak. Nah, apakah pengurangan ini ada sebuah semacam menghambat nggak dengan inovasi yang dimunculkan oleh para perangkat kan? Karena mungkin inovasinya sedikit karena efisien. Apakah itu menjadi masalah nggak kira-kira? Saya kira sekarang ini memang kita dituntut untuk mampu berinovasi ya. Jadi efisiensi ini bukan sebagai hambatan tapi tantangan. Tantangan kita menggugah kita untuk merubah mindset mental kita agar bekerja maksimal dengan biaya yang lebih rendah begitu. Ya. Pemanfaatan digitalisasi salah satunya juga bagian dari inovasi, Pak. Karena terbukti digitalisasi ini sudah tidak bisa kita hindari, kemajuannya memang kita butuhkan ya. Di tengah semua pasti ada plus minus Pak ya. Ya. Tapi kita kan harus mengambil positifnya ya, memaksimalkan digitalisasi dengan bisa mempercepat pelayanan, mempermudah, juga membuat lebih murah ya secara akumulasi total kan tentu dengan teknologi kita bisa lebih murah lah. Ini saya kira juga bisa mendukung efisiensi ya. Berarti justru efisiensi bisa menjadi bahan untuk inovasi ya Pak. Betul Pak Jono. Supaya bisa tercapai penghematan itu bagaimana inovasinya kan gitu. Iya, ya betul Pak Jono. Pak, baiklah Pak, terkait dengan inovasi tadi Pak, apa harapan Pak Hifni kepada perangkat daerah di DIY Pak? Karena kan ada pengukuran inovasi Pak setiap daerah itu. Iya. Apa harapan Pak Hifni atau mungkin usulan supaya pemerintah daerah itu perangkatnya bisa semakin meningkat inovasinya? Iya. Jadi menggabungkan antara aspirasi dari masyarakat, kondisi real di lapangan, dengan perkembangan kemajuan
zaman, salah satunya juga kemajuan teknologi. teknologi. Itu inovasi yang harus dilakukan. Jadi sekarang ini tentu semakin berkembangnya ilmu pengetahuan ya, ini menjadi tantangan dan juga pemicu OPD ini untuk segera mampu bersikap ya, mencari, menemukan solusi yang tepat untuk masyarakat. Sehingga dengan perubahan-perubahan yang ada ini, harapannya baik Pak Jono. Harapannya kita tidak mungkin hanya melaksanakan program-program ya, suatu kebijakan itu monoton ya. Dari zaman dulu sampai sekarang yo bahasanya mengono-ngono kan nggak bisa. Lah adanya gebrakan ini saya kira sebagai pemantik kita untuk berpikir ke depan ya. Ternyata ada solusi yang bisa Ya, kita capai ya dengan mendengarkan dari masyarakat aspirasinya bagaimana toh. Nah, dari muncul persoalan itu kan kita menjadikan ada nih beberapa pilihan solusi, Pak. solusi ya. Nah, digabungkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dengan mungkin penemuan-penemuan baru, entah di bidang teknologi ataupun yang lain ya. Nah, ini dikolaborasikan. Sambil juga tentu kita juga berkolaborasi dengan akademisi, Pak. Yang di sana juga sering melakukan riset, melakukan penelitian yang itu bagus sekali untuk memberikan masukan terkait dengan arah dan target dari Pemda DIY. Ini saya kira bagus sekali. Nah, ini sebagai membidangi Komisi A pemerintahan, Pak. Sejauh mana pantauan Bapak aspirasi yang masuk ke DPRD DIY terkait dengan usulan perbaikan atau mungkin perbaikan pemerintahan lah, baik Ya, itu SDM-nya maupun ya. kebijakannya, Pak. Saya merasakan aspirasi masukan ini dalam posisi yang sekarang ini kualitasnya lebih baik, Pak. Karena kami rutin ya hampir setiap hari kita berkeliling karena kami di Komisi A ya tentu bermitra dengan pemerintahan, salah satunya kelurahan-kelurahan ya di DIY ini. Ini hampir tiap hari, Pak. Kita rutin melaksanakan monitoring SDM-nya bagaimana, pelayanannya bagaimana, terus juga bumkalnya bagaimana. Lah ini ada persoalan apa sehingga menghambat penyerapan peningkatan PAD. Nah, ini kita buka solusinya, Pak. Ya. Salah satunya itu. Yang kedua tentu dengan kegiatan reses ya, silaturahim, sosialisasi perda yang ini bisa kita laksanakan reses setahun 3 kali, Pak ya. Terus juga sosialisasi perda ini hampir tiap bulan kita melaksanakan, tambah mungkin nanti ada public hearing, jadi bisa sebulan 2 kali kita ketemu dengan masyarakat ya, yang itu kita bisa mengundang ya, bisa ngobrol, kita mengajak juga narasumber. Nah, juga kita ada kegiatan ya, yang ketiga rapat-rapat bersama dengan mitra-mitra kami ya, OPD, dalam rangka mencari terobosan, mencari solusi ya dari perbaikan-perbaikan perangkat daerah. Ya, jadi pemerintahan ini terus kita pantau juga tentu dengan adanya kemajuan teknologi. Lah ini bisa menjadi media untuk pengawasan, Pak Jono. Pengawasan agar tercipta transparansi tentunya, akuntabilitas dan juga percepatan pelayanan. Ini yang kita tingkatkan. Pemirsa, tadi penjelasan Pak ini cukup banyak, tapi bisa kita simpulkan untuk yang pertama ini, yakni bahwa efisiensi anggaran itu dapat dijadikan sebuah inovasi sehingga perangkat bisa dapat atau menyelesaikan atau dapat mencapai target dalam realisasi APBD. Pemirsa, lanjut lagi kita wawancara dengan Pak Hipni. Kali ini kita akan minta closing statement dari Pak Hipni terkait dari seluruh wawancara kita. Monggo, Pak. Ya, jadi saya senang sekali ya bisa ngobrol sama Pak Jono ini, bersama dengan KR juga.
terkait dengan target-target APBD, insya Allah Pemda DIY sudah bekerja dengan maksimal, ya, dengan inovasi yang terus kita lakukan. Tantangan terhadap efisiensi anggaran ini bagian dari pemantik kita untuk lebih memaksimalkan semua potensi ini yang ada, untuk bagian evaluasi apa yang masih kurang, ya, agar kita tetap bisa memberikan program-program yang terbaik untuk DIY, ya, dan juga dengan memanfaatkan teknologi digitalisasi, ini bagian dari solusi juga, di dalamnya inovasi, ya, untuk menguatkan pelayanan, menguatkan pengawasan, ya, tercipta transparansi, akuntabilitas, agar Pemda DIY, ya, terus mampu untuk memberikan program-program dan juga capaian-capaian target yang memang ini telah dijadikan sebuah harapan, ya, dari seluruh mitra termasuk Pemda DIY dan DPRD DIY. Mungkin itu Pak Jono. Ya, terima kasih banyak Pak Hifni atas penjelasannya, sangat lengkap untuk para Sama-sama. pemirsa Kedaulatan Rakyat dan juga kjogja.com. Pemirsa, demikian wawancara kita dengan Pak Hifni Muhammad Nasik, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY. Sampai jumpa dalam Serawung DPRD berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Turun, Pak.